Terima kasih pemirsa, masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al Husna, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam Damai Indonesiaku, kali ini kita mengangkat tema berkaitan dengan gibah atau gosip digosok makin sip. Jangan-jangan, hati-hati, jangan-jangan tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana, kita termasuk orang yang tidak sadar bibir kita diolesin madu nih sama si iblis. Emang dasar nih iblis ya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab berkaitan dengan tema menarik ini. Nah, nanti guru-guru Ustazah Muawana dan juga Ustaz Roni boleh nanti sambil turun untuk menjawabnya ya Ustazah ya. Kami persilakan kepada Ibu Maryama. Boleh berdiri Ibu Maryama untuk mengajukan pertanyaan dengan tema kita pada siang hari ini yaitu gosip. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya Mamah Maryamah, berasal dari Majelis Taklim Masjid Ar-Rahmah, Rawabadak Utara. Pertanyaan saya, bagaimana sikap yang benar ketika ada orang yang datang membawa omongan buruk tentang teman kita? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Maryamah, bagaimana sikap kita ketika ada seseorang datang kepada kita membawa omongan buruk kepada teman kita, begitu ya? Apakah kita membela atau justru ngompor-ngomporin, nambah-nambahin? Ustazah Muawana silakan, boleh sambil menjawabnya sambil bersama jamaah Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan kayaknya mewakili semua ibu-ibu. Kadang kita udah belajar di majelis taklim, kata guru kita jangan gibah, jangan gosip, betul. Tapi tiba-tiba ada teman kita ngebawa berita. Kalau beritanya yang dibawa suaranya makin kecil, berarti beritanya makin bener. Makin apa? Tahu gak? Kalau udah tahu gak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kalau umpama kata kita udah menahan diri kita untuk gak gosip, untuk gak gibah, tapi teman kita bawa berita itu, tugas kita satu, dakwah. Dakwah itu artinya ngajak. Ngajak itu gak harus pegang mic, gak harus di depan, tapi sedikit-sedikit kita nasehatin teman kita. Dalam satu kitab dikatakan lisanul barokah arba'ah. Lisan biar barokah itu maka lakuin 4 hal. Yang pertama, likas roti zikri, banyakin mulut kita dengan berzikir pada Allah. Yang kedua, likas roti tilawatil Quran, banyak-banyakin baca Al-Quran. Minimal sehari sejuz. Kalau nggak bisa sehari sejuz, minimal surah-surah munjiat. Apa aja surah munjiat? Ada Yasin, ya, ada Al-Waqiah, ada Al-Muluk. Apalagi nih, yang ketiga likasrotin nasihah. Mulut kita banyak-banyakin nasehatin teman kita. Kadang kalau orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya adem, kita ajak insya Allah ngikut. Tugas kita ngajak, udah biarin aja, lu gua biarin. Kadang gini guru saya ngajarin, kalau kita datang ke rumah teman kita, itu pura-pura budek, pura-pura buta, Bu. Kalau habis main pura-pura budek, pura-pura buta. Nih habis main kemana nih? Habis main ke tetangga. Kenapa begitu? Khawatir habis main bukannya dapat berkah umur, berkah rezeki, yang ada dapat dosa. Kenapa? Pulang dari rumah teman, pulang dari rumah keluarga, kita intip, ya Allah rumahnya gede banget. Habis itu pulang ke rumah laki kita ambek-ambekan, Bang. Ya Allah, dia mah nikah 5 tahun, rumahnya gede banget lah kita. Nikah udah 20 tahun, rumah kagak gede-gede. Nah, ngambek. Udah gitu kita lihat, ya Allah Bang, itu namanya gosip apa bukan? Gosip juga. Maka pulang dari manapun, dah tutup kuping, tutup mata. Biar apa? Enggak mau tahu deh urusan orang lain, urusin diri kita dulu. Ini kadang orang kalau ngegosip ini kan kita mikirin orang lain mulu. Ibadah orang kita liatin,
pekerjaan orang kita liatin. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah ingetin, udah nasehatin kita. Apa kata Rasulullah? Yuk hitung-hitung amalmu qabla an tuhasibu. Hitunglah amalmu, hitunglah ibadahmu sebelum kamu besok dihitung sama Allah Subhanahu. Mendingan ngitung diri kita daripada ngitungin orang lain. Nih kita kan sibuk ngitungin orang lain. Makanya di dalam kitab, salah satu kitab itu dikatakan kenapa orang itu bisa gibah. Orang itu bisa gibah satu karena punya waktu luang. Nih waktu luangnya nggak dipakai buat yang baik-baik. Akhirnya kalau ngomongin orang jadi enak, betul apa enggak? Orang bisa gibah karena apa lagi? Hasad. Hasad apa? Nggak demen ngelihat orang lain seneng. Namanya SMS. Apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Makanya pulang dari rumah tetangga kalau punya SMS, la ilaha illallah, hatinya udah hasud. Orang-orang kagak boleh girang, orang-orang gak boleh dapat nikmat, kita doang yang kudu dapat. Nah itu bisa jadi bahan gibahan. Orang bisa gibah lagi karena apa? Sombong. Nih kita hidup di dunia jangan banyak. Allah kan katakan wala tamshi fil ardi maraha. Apa ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an? Janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan sombong. Dunia punya Allah, akhirat punya Allah, rezeki yang ngatur Allah, sehat yang bagi Allah, lapang yang ngasih Allah, sempit yang bagi Allah. Apa yang harus kita sombongin? Nih kalau orang sombong pengennya ngegosip. Kenapa pengennya ngegosip? Pengennya orang ngeliat kalau kita berhasil. Betul apa enggak? Jadi kalau besok ada teman kita, bestie kita bawa berita gibah, satu, dakwahin, nasehatin, ya, itu tugas kita. Adapun dia nggak mau ngikut, bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah mengajak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Guru kita Ustazah Muawana telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Memang potensi-potensi gibah ini memang harus kita waspadai. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, setelah kita silaturahim ke rumah orang atau rumah tetangga, tutup mata, tutup mulut sehingga tidak ada gibah-gibah atau gosip-gosip yang berpotensi. Nah kami persilakan.